Selanjutnya, kami dari kelompok keempat ingin menjelaskan bagaimana Perang Bali bisa terjadi. Sebelumnya, nama saya Lojus Budonina dari kelompok keempat. Kita lihat siapa aja ya anggotanya. Saya Geisha Izzat Smita dari kelompok 4. Saya Bilkisti Syakira. Saya Cahaya Saleha Putri Balik. Saya Maulana Akmal Prabowo dari kelompok 4. Halo, saya Bu Fakih. Mengapa Perang Bali bisa terjadi? Pada masa pemerintahan Jenderal De Andels, Belanda mulai menjalin kontrak atau perjanjian dengan raja-raja di Bali, terutama seputar hak tawan karang agar dihapuskan. Tetapi, sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem belum melaksanakan perjanjian tersebut. Pada tahun 1844 itu, penduduk melakukan perampasan atas isi 2 kapal Belanda yang terdampar di pantai Sangsit dan Jembrana. Belanda protes keras dan memaksa Raja Buleleng, Gusti Ngurah Made Karangasem, untuk melaksanakan perjanjian dan membayar ganti rugi atas kapal yang dirampas penduduk. Raja Gusti Ngurah Made Karangasem mendapat dukungan patihnya, I Gusti Kejelantik dengan tegas menolak tuntutan Belanda tersebut. Dengan demikian, perang tidak dapat dihindarkan. Dalam pertempuran ini, Raja Buleleng mendapat dukungan dari Kerajaan Karangasem dan Kelungkung. Pada tanggal 27 Juni 1846, datang pasukan Belanda berkekuatan 1.700 orang pasukan darat yang langsung menyerbu kampung di tepi pantai. Lalu, ada pasukan laut yang datang dengan kapal-kapal. Pertempuran sengit terjadi selama 2 hari. Para pemimpin, prajurit, rakyat Buleleng bertempur mati-matian. Dikarenakan senjata Belanda lebih lengkap dan modern, para pejuang Buleleng semakin terdesak. Akhirnya, benteng pertahanan Buleleng jebol dan ibu kota Singaraja dikuasai Belanda. Raja Buleleng dan pasukannya terpaksa mundur sampai ke desa Jaga Raga. Belanda terus mendesak agar Raja Buleleng menandatangani perjanjian. Raja dan para pejuang berpura-pura menyetujui. Di balik itu, mereka membuat benteng pertahanan yang kuat bagaikan gelar supit urang di Jaga Raga. Raja Buleleng meminta bantuan pasukan dari kerajaan-kerajaan lain, sehingga datang pasukan tambahan pada tanggal 8 Juni. Belanda mulai menyerang benteng Jaga Raga. Namun pasukan Ketut Jelantik mampu mengembangkan pertahanan sehingga Belanda terpaksa mundur. Pada awal April 1849, datang pasukan Belanda dalam jumlah besar menuju Jaga Raga. Semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jaga Raga. Dalam tempo 2 hari, semua kekuatan Jaga Raga dapat dilumpuhkan Belanda. Keruntuhan Jaga Raga menjadi pertanda lenyapnya kedaulatan rakyat Buleleng. Dampak dari Perang Bali tersebut adalah yang pertama, Belanda yang bisa menguasai seluruh kawasan Pulau Bali. Yang kedua, raja-raja yang ada pada Pulau Bali yang menjadi bawahan Belanda sehingga membuat pengaruh kerajaan di Bali menjadi melemah. Yang ketiga, Belanda yang bisa menguasai perdagangan di Bali dan menerapkan monopoli di pulau tersebut. Yang terakhir, dihapuskannya beberapa upacara adat di Bali karena pengaruh pemerintah. Nilai apa aja sih yang dapat kita ambil dari peristiwa Perang Bali yang tadi teman-teman jelaskan? Nah, nilai kepahlawanan dan semangat puputan atau perjuangan sampai akhir patut diteladani dan dilestarikan pada era kekinian. Dalam konteks budaya Bali, semangat puputan bermakna pengorbanan secara tulus dan ikhlas untuk membela kebenaran, keadilan, harkat, martabat, serta kedaulatan. Sekian penjelasan Perang Bali dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.